Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang saya bisa menyapa dan menjumpai Anda di hari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bahas di hari ini adalah dahsyatnya kekekalan. Apakah Anda sudah siap? Mari kita akan belajar dari tema ini. Kita buka kitab Daniel pasal yang ke-12. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kalau kita membaca ayat ini, betapa sangat dahsyatnya kekekalan. Bagaimana pada suatu titik di mana ketika manusia mengalami apa yang namanya kematian, maka dikatakan ada sebagian orang akan menikmati hidup yang kekal. Mereka akan mengalami kemuliaan. Tetapi sebagian orang akan mengalami kehinaan, di mana mereka akan mengalami kengerian yang bersifat kekal. Saudara, kalau kita membaca ini, harusnya kita benar-benar sadar hari ini bahwa betapa dunia kekekalan atau alam kekekalan itu sangat dahsyat. Hanya ada dua pilihan. Akan ada orang-orang yang menikmati kebahagiaan. Mereka menerima hidup yang kekal. Mereka bahagia di sorga. Tetapi yang kedua, ada orang-orang yang akhirnya mereka akan berada di sebuah tempat di mana mereka dihukum. Mereka mengalami kengerian, mengalami dahsyatnya akan apa yang namanya penghukuman di api neraka yang tidak akan pernah berhenti. Siang dan malam mereka akan disiksa, dan kengerian ini benar-benar bersifat kekal. Itu sebabnya hari ini mari kita sadar, selagi kita masih diberi kehidupan, hidup bukan hanya semata-mata kita mengejar apa yang dunia ini. Karena semua yang di dunia ini bersifat fana. Tetapi masih saya jumpai ada banyak orang Kristen yang di dalam kehidupannya mereka hanya fokus kepada apa yang duniawi. Mereka terobsesi mengejar apa yang namanya gelar. Mereka begitu sangat haus dengan kekuasaan, jabatan. Bahkan mereka hanya semata-mata mengejar apa yang namanya kekayaan. Ingin memiliki harta benda yang melimpah dan menjadi orang yang kaya. Karena kalau kaya itu adalah merupakan tanda kita orang-orang yang diberkati. Berapa banyak hari-hari ini orang begitu sangat fokus kepada perkara-perkara seperti ini. Saya berkata bukan berarti kita tidak boleh menjadi kaya atau kita tidak boleh mengejar apa yang namanya gelar. Itu semua adalah merupakan hal yang juga tidak salah. Kita boleh mengejar gelar, kita boleh mengejar apa yang namanya kedudukan. Namun sekali lagi ingat, hidup bukan semata-mata untuk kita hanya terfokus dengan apa yang namanya gelar, jabatan, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, kesuksesan. Ini semua bersifat fana, Bapak Ibu. Kelak suatu kali ketika kita dijemput, ketika maut menjemput kita dan kita mengalami kematian, kita meninggalkan dunia ini, maka semuanya itu, baik harta benda, nama besar kita, gelar, jabatan, posisi, kedudukan, apapun, bahkan kekuasaan kita, semuanya akan ditinggalkan. Tidak akan pernah kita bawa mati. Ingat itu baik-baik. Jadi apa artinya kalau hanya di dalam hidup ini kita mengejar perkara-perkara yang seperti ini. Bahkan ada orang-orang yang begitu ambisius, terobsesi. Mereka benar-benar ingin merasa tampak hebat, supaya mereka dianggap orang yang
penting sehingga mereka mengejar hal-hal yang demikian, tapi mereka lupa untuk mempersiapkan apa yang jauh lebih penting. Ingat baik-baik, Tuhan tidak mencari orang-orang yang bergelar. Memiliki gelar tidaklah salah. Anda mau sekolah teologi sampai gelar doktor pun itu tidak salah. Tetapi Tuhan tidak mengejar orang-orang yang demikian. Tuhan tidak mencari orang-orang yang bergelar doktor atau sekolah teologi sarjanakah atau master of teologi. Tidak salah, tapi Tuhan tidak mencari orang-orang yang bergelar. Tuhan tidak mencari orang-orang yang terkenal. Tuhan tidak mencari apa yang namanya kekayaanmu. Ingat, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang hidupnya dikenan oleh Allah. Ini yang jauh lebih penting, yang harus sebenarnya kita persiapkan selagi kita masih hidup. Ingat, tidak ada yang tahu kapan maut menjemput seseorang. Namun ketika tiba-tiba maut itu datang, maka seharusnya kita sudah siap. Apakah kita sudah layak menjadi warga kerajaan sorga? Apakah kita sudah layak dan patut untuk kita berada menjadi anggota kerajaan Allah, di mana sorga yang Allah sediakan itu adalah bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau hari ini pelayananmu tidak dikenan, semuanya sia-sia. Apa artinya gelar, jabatan, posisi, kedudukan, kekayaan, semuanya tiada guna. Kalau kita ditolak Tuhan, habislah kita. Tidak ada artinya di alam kekekalan. Semuanya akan tidak memiliki akses untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu mari di hari ini persiapkan diri kita baik-baik. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli apakah Anda bergelar atau tidak, apakah Anda kaya atau miskin, tidak peduli. Yang penting mari berkenanlah di hadapan Allah. Semuanya akan sia-sia kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari jadilah pengusaha yang takut akan Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah. Jadilah engkau orang-orang Kristen yang dikenan, dan engkau benar-benar patut dan layak untuk berada di sana. Kiranya renungan ini menyadarkan kita, ingat, hidup itu singkat. Hidup seperti uap. Baru saja kelihatan, lalu setelah itu lenyap. Ingat, maut bisa menjemput kapan saja dan di mana saja. Tetapi yang penting adalah persiapkan diri kita untuk berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Shalom.